Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten gua Yodi 12. Kali ini gue bakal nyeritain 7 pembunuhan berantai asli Indonesia paling mengerikan sepanjang sejarah. Mungkin dari kalian semua tidak asing dengan nama Rian Jombang atau nama aslinya Ferry Idam Heriansyah, salah satu pembunuh berantai Indonesia yang sempat melambung tinggi adalah Rian Jombang. Ada banyak orang menyebutnya dengan Rian Jagal. Pria berumur 44 tahun ini telah mengakui kejahatannya membunuh sekitar 11 orang di dua tempat yang berbeda. Yang pertama ada di Jombang dan yang kedua ada di Jakarta. Korban-korbannya kebanyakan adalah orang yang kerap menyakiti hatinya. Rian akan dengan sangat tega memukul korbannya hingga mati, bahkan memutilasi atau membakar korban-korbannya tersebut. Sebagian besar dari korban-korbannya tersebut ditemukan dalam lubang galian di belakang rumah Rian di Jombang. Nama Rian semakin mencuat karena terindikasi ia merupakan pencinta sesama jenis atau homoseksual. Dan atas aksinya tersebut, Rian Jombang divonis hukuman mati oleh pengadilan setempat. Namun Rian Jombang mengajukan gugatan banding, tetap ditolak oleh pihak pengadilan karena status pembunuhan itu termasuk keji. Kan ada 11 korban yang dia bantai. Hampir dari semua korban itu adalah laki-laki. Oke, yang kedua ada Ahmad Suraji atau Dukun AS. Ahmad Suraji atau Dukun AS adalah pembunuh berantai yang memiliki korban mencapai 42 orang. Semua korban dari pria berprofesi dukun ini adalah wanita muda. Ia membunuh para wanita ini untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Ia percaya jika membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur mayatnya, tubuhnya akan sakti. Ajaran ini diperoleh Ahmad Suraji dari ayahnya ketika ia berusia 12 tahun. Namun ia baru mendalami ilmu tersebut pada usia 20 tahun. Suraji membunuh para gadis muda itu dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Polisi menemukan tubuh korban yang terkubur di balik kebun tebu. Setelah itu Suraji ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008 silam. Satuan polisi bersenjata menembaki peluru hingga menembus tubuhnya. Ahmad Suraji masuk ke dalam daftar pembunuhan berantai dunia. Oke, yang ketiga ada Babe Baikuni. Babe Baikuni ini adalah seorang pria yang sering dipanggil oleh anak-anak jalanan dengan sebutan Babe yang berusia 54 tahun. Ia ditangkap pada tahun 2010 silam atas tuduhan pembunuhan berantai dan juga kekerasan seksual pada anak laki-laki di bawah umur. Awal mula kejadian ini terkuak setelah salah satu orang tua korban melaporkan kehilangan anaknya. Sehari kemudian, anak hilang itu ditemukan tewas oleh polisi dan tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Saat diinterogasi oleh polisi, Baikuni mengaku telah membunuh 14 anak laki-laki yang masih di bawah umur. Ia gemar sekali melakukan pelecehan pada anak-anak di bawah umur. Dan yang lebih parahnya lagi, mayat-mayat tersebut disetubuhi oleh Babe Baikuni. Dia mengalami trauma pada masa kecil, maka dia melampiaskannya rasa sakit dengan membunuh anak-anak jalanan yang tak berdosa. Atas perilaku mengerikan, Baikuni akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke, yang keempat ada Tubagus Yusuf Maulana atau yang disebut dengan Dukun Usep. Dukun Usep membunuh 8 korbannya dengan perencanaan yang matang. Semua korban yang dia bunuh merupakan klien yang ingin menggandakan uang secara gaib. Dukun Usep akhirnya menyuruh korban-korbannya untuk meminum cairan hitam
yang diberi racun. Lalu korbannya disuruh berdiri dalam lubang galian dan sehabis itu suruh meminum cairan hitam yang diberi oleh dukun Usep. Dan setelah korban meninggal, dukun Usep akan dengan mudah mengubur korban-korbannya tersebut. Kejadian ini dilakukan 2 kali, pertama pada Mei 2007 dengan 5 korban, lalu pada Juli 2007 dilakukan dengan 3 korban dalam aksinya. Dukun Usep dibantu 5 temannya, mereka berhasil menggondol uang puluhan juta yang awalnya akan digunakan korban untuk proses penggadaian. Dan pada akhirnya Juli 2008 dukun Usep menerima hukuman mati dengan ditembak oleh Regu Brimob Banten. 3 tembakan di tubuhnya sukses membuat dukun Usep meninggal dalam waktu 10 menit. Oke, yang kelima ada Siswanto atau yang disebut dengan robot gedek. Siswanto adalah pria yang tega membunuh 12 anak laki-laki yang berusia rata-rata dari 9 sampai 15 tahun. Dengan kejamnya ia tak segan-segan melakukan kekerasan seksual, lalu membelah perut para korban hingga terbuka. Setelah itu Siswanto akan meminum darah korbannya dan memutilasi tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti. Hal mengerikan ini dilakukan oleh Siswanto mulai tahun 1994 hingga korban terakhir ditemukan pada Juli 1996. Pria yang akhirnya meninggal pada tahun 2007 silam di Nusa Kambangan ini mengaku sangat menikmati aksinya tersebut. Ia bahkan kerap mengambil beberapa bagian tubuh korbannya tersebut untuk kenang-kenangan. Akibat dari aksinya tersebut, Siswanto mendapatkan hukuman mati, namun ia justru pergi dari dunia ini akibat serangan jantung yang membuat sekarat hingga meninggal dunia. Oke, yang keenam ada Rio Martil. Rio Martil ini memiliki nama asli Antonius Rio Alex Bulo. Ia melakukan pembunuhan berantai terhadap 4 orang yang diketahui memiliki rental mobil. Dalam aksinya, Rio selalu menggunakan martil hingga semua korbannya tak bernyawa lagi. Sejak itulah julukan Rio Martil melekat pada dirinya. Rio divonis mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2001 dan dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Dan di dalam sel tahanan, ternyata sikap Rio juga tak berubah. Sembari menunggu kematiannya, ia justru mencabut nyawa Iwan Zulkarnain pada tahun 2005 silam. Korban terakhir merupakan tersangka dari kasus korupsi. Berselang 3 tahun, akhirnya Rio menghadapi hukuman matinya. Ia tewas setelah satuan regu tembak membombardir di tubuhnya hingga tak bernyawa lagi. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir ini ada Garibaldi Handayani, adalah anggota kepolisian Polda Jambi. Ia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap 7 orang selama 6 tahun terakhir bertugas di Jambi. Garibaldi ditangkap setelah korban terakhirnya ditemukan polisi dengan keadaan terbakar dan ada tembakan di kepalanya. Dan yang lebih parahnya lagi, korban terakhir ini adalah istri muda dari Garibaldi yang pergi dari rumah orang tuanya beberapa hari sebelum ditemukan dalam bentuk mayat. Awalnya Garibaldi menyangka segala tuduhan, tapi selama bukti diungkap, Garibaldi tidak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya membuka semua identitas korban yang pernah ia bantai hidup-hidup. Pihak kepolisian menangani kasus ini mengatakan jika Garibaldi adalah pembunuh berdarah dingin. Atas aksi kejamnya tersebut,